Bab 1580 Bergaun Polos. Sander merasa hal ini semakin masuk akal. Seperti yang dia katakan, asalkan dia dan Meila tidak mengatakan apa-apa, siapa yang akan tahu segel dewa itu palsu? Meila tersenyum dan berkata, memang boleh seperti itu, tapi ini adalah hal yang sangat berbahaya. Sander bertanya, kenapa? Meila bertanya, masa kamu tidak tahu ada ujian dewa di aula Laksa Dewa? Sander sedikit bingung, ujian dewa. Meila menganggukkan kepalanya, itu semacam verifikasi. Kalau mereka tidak memverifikasinya, maka tidak akan ada masalah. Tapi kalau mereka melakukannya, kamu tidak akan bisa melewati ujian ini. Lagi pula, dia juga termasuk penghujat. Ujian ini akan membuatmu dalam masalah besar. Ekspresi wajah Sander menjadi masam. Meila lanjut berkata, tetapi ada solusinya. Sander menatap Meila. Meila tersenyum dan berkata, mendapatkan pengakuan dewa, asalkan kamu mendapatkan pengakuan dewa, bahkan jika segel ini palsu, juga bisa menjadi nyata. Sander berkata, bagaimana cara bisa mendapatkan pengakuan dewa? Meila berkedip dan berkata, aku kurang jelas tentang ini. Kamu bisa bertanya pada temanmu Sigo. Sander menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memandang segel dewa di tangannya. Sayang sekali dia tidak bisa lagi berpura-pura dengan tenang. Tak lama kemudian, keduanya tiba di lantai paling atas. Setelah mencapai lantai paling atas, orang menjadi lebih sedikit di sini, dan hanya ada satu toko. Ada papan nama di atas toko yang tertulis keluarga Jun. Ini adalah toko milik keluarga Jun, juga merupakan tempat untuk menjaga keamanan. Tentu saja ada pula benda ilahi untuk menjaga keamanan di sini. Pada saat ini, seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di depan Sander dan Meila. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kalian sudah membuat janji? Sander sedikit bingung, janji. Wanita itu berkata dengan sopan, ya, kalian harus membuat janji terlebih dahulu untuk mengunjungi toko kami. Sander menatap Meila yang tampak tak berdaya, aku juga tidak tahu. Wanita itu tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua ingin membuat janji terlebih dahulu? Sander bertanya, jika aku membuat janji, kapan baru boleh masuk? Wanita itu berkata, sekitar sebulan kemudian. Sander agak tidak berdaya. Dia menatap Meila dan bertanya, ingin membuat janji. Dia tidak terlalu tertarik melihat benda ilahi apapun. Baginya, dengan adanya menara kecil dan pedang kingsuan, sungguh sulit baginya untuk menyukai benda ilahi lainnya. Meila bertanya, apa syarat untuk membuat janji? Wanita itu berkata, kami perlu memverifikasi modal. Setidaknya harus memiliki 100 juta kristal spiritual sejati barulah bisa. Mereka berdua sedikit tercengang. Ketika wanita itu melihat ekspresi wajah dua orang ini, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak memandang rendah atau menertawakan mereka, tetapi tetap mempertahankan senyum sopan di wajahnya. Meila bertanya ragu-ragu, kami tidak punya uang, apakah bisa masuk? Wanita itu ragu sejenak, lalu berkata, maaf, ini aturannya. Ada sedikit ketidakberdayaan di bibir Meila, oke. Setelah itu, dia menatap Sander, ayo pergi. Sander menganggukkan kepala, dan ketika mereka berdua hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara dari samping, jangan pergi dulu. Sander dan Meila berbalik badan dan melihat seorang pria berjubah putih berjalan ke arah mereka. Ketika Sander melihat orang ini, dia sedikit terkejut. Orang ini persis seperti laki-laki yang terbang di udara sebelumnya. Wanita di samping itu tiba-tiba membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, Tuan muda ketiga. Pria berjubah putih itu menganggukkan kepalanya, lalu menatap Sander dan Meila.
dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, namaku Buki Jun dari keluarga Jun. Jika kalian ingin masuk, sekarang boleh masuk." Sander bertanya, "Kak Buki, kamu kenal kami?" Buki menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengenal kalian berdua, tapi aku melihat bahwa kalian berdua memiliki aura yang luar biasa dan jelas bukan orang biasa, jadi aku ingin menjalin hubungan baik dengan kalian berdua." Tanpa banyak basa-basi, Sander melirik Meila dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, sudah merepotkan." Buki tersenyum dan berkata, "Silakan." Setelah itu, dia membawa Sander dan Meila ke dalam toko. Hanya ada 2 lemari pajangan di toko itu, dan berisi benda ilahi. Namun semuanya itu adalah senjata Tao legendaris. Satunya adalah tombak panjang, bersinar dengan cahaya petir keemasan, sangat menyilaukan. Dan satunya lagi adalah jarum panjang berwarna ungu, jika dilihat sekilas, tidak memiliki sesuatu yang menonjol. Buki tiba-tiba menjelaskan, tombak di sebelah kiri disebut tombak naga petir, yang terbuat dari jantung naga petir dari peradaban naga. Tombak itu memiliki sifat petir yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Dan jarum di sebelah kanan disebut jarum jantung Dao, yang dibuat oleh master senjata yang sangat terkenal menggunakan benih dewa emas. Setelah berkata demikian, dia memandang mereka berdua. Ketika dia melihat mereka berdua tampak relatif tenang, dia pun sedikit kaget. Meila tiba-tiba bertanya, "Apakah ada yang lebih kuat?" Buki menganggukkan kepalanya, "Ya, itu adalah senjata kehidupan, merupakan harta karun kamar dagang semesta." Meila bertanya, "Bolehkah aku melihatnya?" Buki tersenyum dan berkata, "Nona, ini mungkin agak sulit. Sejujurnya, harta karun di toko itu tidak dikeluarkan dengan mudah, kecuali jika ada tamu yang sangat terhormat datang." Meila menganggukkan kepalanya, "Aku mengerti." Sambil berbicara, dia menatap Sander dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Tapi, Buki tiba-tiba tertawa, "Jika kamu ingin melihatnya, aku masih punya cara." Sander melirik Buki dan tidak mengatakan apa-apa. Karena mereka berdua laki-laki, dia tentu saja memahami niat pihak lain. Temperamen dan penampilan Meila adalah yang terbaik di dunia, jadi bisa muncul hal semacam ini sangat normal. Meila tersenyum dan berkata, "Cara apa ya?" Buki menganggukkan kepalanya, tampak sedikit malu, "Meskipun agak melanggar aturan, kamu bagaikan bidadari. Aku akan membuat pengecualian untuknya, dan tidak apa-apa bagiku untuk menerima sedikit hukuman." Meila tersenyum tipis, "Jika sesuai aturan, tidak apa-apa untuk melihatnya. Namun, ini tidak sesuai aturan. Jika aku melihatnya lagi, bukankah aku berutang budi padamu?" Buki melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Nona, jangan bercanda. Hanya lihat saja. Tidak perlu sampai berutang budi. Jujur saja, aku hanya ingin kenalan denganmu. Aku berharap kamu jangan pikir yang aneh-aneh." Meila menoleh ke arah Sander, "Apakah ini yang disebut mendekati gadis?" Sander sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali, Aku tidak mengerti." Menara kecil sedikit tercengang. Meila berkedip, "Lalu mengapa keperjakaanmu bisa hilang?" Sander memikirkannya, lalu berkata, "Aku digoda oleh seorang gadis." Shizo tidak percaya. Meila mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia menatap Buki dan berkata, "Tuan, terima kasih atas kebaikanmu." Kemudian, dia menatap Sander dan berkata, "Ayo pergi." Sander menganggukkan kepalanya. Saat mereka berdua akan pergi, Buki tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Nona, kamu mungkin salah paham. Aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya..." Meila menoleh ke arahnya dan tersenyum, "Kita semua sudah dewasa sekarang,
kita semua mengerti apa artinya jika aku setuju untuk membiarkanmu melihat senjata Sen itu. Tuan, jangan repot-repot, aku tidak tertarik padamu. Setelah berkata demikian, dia menoleh menatap Sander dan berkata sambil tersenyum, kultivator pedang kecil, ayo jalan. Sander menganggukkan kepalanya. Mereka berdua berjalan pergi. Buki menatap Sander dan Meila yang sudah pergi, lalu tersenyum, menarik, sangat menarik. Saat dia berkata demikian, dia melihat ke arah wanita di sampingnya. Yoyo, ada tugas untukmu. Wanita bernama Yoyo itu dengan ramah mengingatkannya, Tuan, dua orang ini tidak sederhana. Aku tidak bisa menebak kekuatan wanita itu, tapi pria ini jelas seorang kultivator pedang. Selain itu, ketika melihat dua benda ilahi itu, mereka tidak menunjukkan rasa terkejut apapun. Asal-usulnya mungkin tidak biasa. Buki tertawa, aku mengejar gadis di sebelahnya, tapi dia tidak berani berkata apapun. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pengecut bahkan jika keluarganya memiliki kekuatan, itu hanya kelas 2 atau kelas 3, tidak perlu dikhawatirkan. Pergi. Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi, membungkuk hormat dan mundur. Di pusat pembelanjaan, Meila tiba-tiba tersenyum dan bertanya, kultivator pedang kecil, berapa banyak istri yang kamu punya? Sander, Nona, mengapa kamu menanyakan hal ini? Meila berkata dengan serius, aku sedikit penasaran. Sander berkata, aku tidak pernah menghitungnya. Meila mengacungkan jempol, hebat. Sander tersenyum dan berkata, kamu tidak tertarik pada tuan muda itu. Meila bertanya balik, mengapa aku harus tertarik padanya? Sander diam saja. Meila tersenyum dan berkata, menurutmu gadis-gadis akan menyukainya karena dia begitu tampan, berstatus tinggi, dan kaya? Sander berkata, tidak, menurutku tidak, aku hanya penasaran. Meila tersenyum tipis dan berkata, menurut pemikiran orang-orang, seorang pria memiliki uang, tampan, dan tahu bagaimana menyenangkan wanita. Jadi, ketika dia mendekati seorang wanita, wanita itu pasti menyukainya. Tentu saja, ini juga merupakan konsep yang melekat di benak manusia, sama seperti gagasan bahwa orang kaya pasti benar. Sander menoleh ke arah Meila. Meila lanjut berkata, seorang wanita setidaknya harus memiliki pemahaman ini. Ketika seorang pria mengejarnya, apakah karena menyukai penampilanmu, atau kepribadianmu, atau hanya memuaskan keinginannya untuk menaklukkan atau pamer? Sander sedikit bingung, ingin pamer. Meila berkata, pria yang telah mencapai tingkat keberhasilan tertentu akan secara sadar atau tidak sadar pamer di depan wanita, dan ingin menggunakan uang untuk menguasai wanita itu, untuk memuaskan kesombongan dalam hati mereka. Pria seperti itu tidak lagi merasa ingin menidurinya. Mereka suka menganggap diri mereka sebagai pemburu dan wanita sebagai mangsa, dan kemudian menggunakan beberapa cara mereka sendiri, seperti cara uang, untuk mengubah pemikiran wanita, menurunkan kedudukan wanita, lalu menikmati rasa nikmat menaklukkan wanita. Sander mengerutkan kening. Meila tersenyum dan berkata, wanita juga memiliki emosional. Jika mereka tahu jauh di lubuk hati mereka apa yang diinginkan pria, mereka tetap memiliki maksud tertentu. Alasan aku tidur dengannya bukan karena uangnya, tapi karena aku menyukainya. Sander berkata, ini masalah pribadi, orang luar tidak boleh terlalu banyak berkomentar. Meila menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah pribadi. Ini masalah sosial. Jika perempuan di masyarakat hanya menghargai uang dan materi, maka masyarakat ini pasti sakit. Karena jika perempuan hanya menghargai uang dan materi, maka tidak ada kata malu lagi. Demi uang, dia bisa melakukan apa saja, tidak peduli seberapa memalukannya. Begitu pula dengan laki-laki.
Jika laki-laki beranggapan bahwa dia bisa tidur dengan perempuan manapun asal punya uang, maka dia pasti akan melakukan apa saja demi uang. Moral, martabat, iman, kepribadian itu semua sudah tidak mereka pedulikan lagi. Sambil berbicara, dia menatap Sander, apa inti spiritual sebuah peradaban? Yaitu pria dan wanita. Jika pria di peradaban ini tidak punya daya juang, dan wanita tidak punya rasa malu dan moral, maka peradaban ini pasti tidak akan bisa bertahan lama. Jika ingin membangun ketertiban dalam masyarakat, pandanganmu seharusnya tidak sepenuhnya berada di luar alam semesta, tapi kamu juga harus memperhatikan masalah-masalah sosial di dalam alam semestamu sendiri. Sander berkata dengan santai, aku sudah mengabaikan masalah ini. Meila tersenyum dan berkata, kamu masih muda dan masih banyak yang harus kamu lakukan. Jangan khawatir, santai saja. Sander menoleh ke arah Meila, Nona Meila, apakah kamu sedang membantuku menyempurnakan ketertiban? Ada ya. Meila berkedip, tidak. Ada kok. Sander menatap Meila tanpa berkata apa-apa. Meila menoleh dan mengedipkan matanya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, serius. Teori-teori yang kacau ini hanya diucapkan dengan sembarangan, jangan masukkan ke dalam hati. Sander diam saja. Meila melanjutkan, tapi, ngomong-ngomong, jika suatu hari nanti ilmu pedang mengandung sifat semua makhluk hidup, itu akan luar biasa. Sander berkata, sifat semua makhluk hidup. Meila berkata, ada banyak hal di dunia ini, bibimu seharusnya bisa mencapainya. Sander sedikit terkejut, kamu belum bertemu bibiku, kenapa? Meila tersenyum dan berkata, pedang Kingsuan milikmu sebenarnya adalah ilmu pedang yang pernah dimilikinya. Pelajarilah perlahan-lahan. Sander menatap Meila dengan saksama, jika kamu bertarung dengan bibiku, berapa besar peluangmu untuk menang? Ini adalah ujian. Meila tanpa sadar berkata, itu tergantung pada dia sudah mencapai tingkat apa. Setelah itu, dia tiba-tiba mendongakkan kepalanya. Di wilayah bintang yang tak berujung, ada seorang wanita bergaun polos yang berhenti-berhenti dan perlahan menoleh. Bersambung.